kali ini sesi testimoni yang akan kami tampilkan. Yang pertama adalah seorang leader ya, pengusaha, wirausaha dari Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, untuk yang mengisi testimoni yang pertama datang dari Purwakarta ya, seorang silver agency dengan latar belakang pengusaha konvensional yang punya toko emas dan kemudian punya bengkel dan jual spare part kendaraan juga. Nanti kita akan ngobrol bagaimana beliau memutuskan bergabung di bisnis ini dan apa yang membuat memutuskan bergabung di sini, karena tentunya ada tujuannya, ada alasannya. Ya, langsung saja dari Purwokerto kita saksikan testimoni dari Pak Rusmanto Rusdam. Selamat siang Pak Rusmanto. Selamat siang Pak Rusmanto. Selamat siang. Halo. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya di Jawa Tengah? Wah, Jawa Tengah aman, Bu Esther. Aman ya dari corona ya? Aman. Jawa Tengah aman. Ya, luar biasa Pak Rusmanto. Bagaimana kondisi sejak pandemi ini? Apakah bisnis konvensionalnya masih bisa jalan? Di saat pandemi berjalan, tapi tidak seperti di saat kita nggak ada COVID. Tetap berjalan, apapun yang terjadi, bisnis tetap berjalan dengan berbagai cara. Yang penting bagaimana menambah omset, minimal mempertahankan omset dengan kondisi yang luar biasa. Dahsyat. Ya, Pak Rusmanto, bisa diceritakan ya bagaimana seorang konvensional, ya seorang pengusaha mulai melirik bisnis di 3i Networks ini ya. Apa sih Pak yang membuat Bapak untuk tertarik menambah lagi pundi-pundi atau keran-keran penghasilan di 3i Networks ini? Alasan saya, Bu Esther, karena jujur saya selama punya konvensional hampir 25 tahun, Bu Esther. Itu nggak punya investasi dan asuransi. Tabungan pun juga sama, nggak punya. Pak Rusmanto ini kan pengusaha gitu. Biasanya pengusaha itu kan punya investasi itu banyak Pak, kan omset yang dihasilkan setiap bulan itu kan banyak Pak. Betul sekali Bu Esther. Yang namanya orang pengusaha, yang namanya orang konvensional, semakin usahanya tambah, pihak ketiga biasanya juga besar juga Bu Esther. Pihak ketiga. Kenapa bisa begitu Pak? Ya, karena yang namanya konvensional yang pasti ya kan pertama adalah persaingan dunia bisnis. Konvensional itu tetap persaingan. Jadi yang namanya income atau pemasukan atau penghasilan itu tidak tetap, selalu berubah. Akhirnya kan tidak nutup, artinya kita punya penghasilan untuk bayar karyawan, sisanya untuk bayar bank, bahkan kurang, uang yang ditabung diambil, seperti itu, makanya nggak punya tabungan. Saya bersyukur sekali nih temunya 3i, akhirnya saya punya tabungan investasi dan asuransi, Pak Esther. Ya, baik Pak. Jadi inilah suka dukanya rata-rata pengusaha mungkin seperti ini ya Pak ya. Betul Jadi sekali, Bu Esther, betul. mungkin orang berkata, wah pengusaha pasti hebat gitu, tapi belum tentu punya investasi dan punya insurance proteksi ya Pak ya. Betul. Tapi orang yang punya, justru di 3i Networks ini kita diajarkan sebaliknya, justru kita punya semuanya gitu Pak, punya bisnisnya juga, punya investasi dan punya proteksi juga. Sebetulnya Pak Rusmanto kenal 3i ini dari mana Pak? Oh ya, saya kenal 3i dari teman saya, itu hampir 15-20 tahun. Itu tahun 91, dia kenal saya, sahabat dekat saya, karena dulu saya seorang pembalap motor, gas track. Nah, gitu. Nah, sekitar 20 tahunan nggak ketemu ya. Dia tiba-tiba datang ke tempat saya, tepatnya jam 1:30 malam. Wow. 1:30 malam saya sudah tidur. Saya juga kaget. Saya sudah, ini siapa gitu. Akhirnya saya baru bangun tidur, langsung dipresentasi.
Sedangkan memori saya belum pulang semua ke otak ini. Masih Ya, loading ya Pak ya? ya masih loading. Di saat presentasi saya jawabnya apa? Bagaimana Pak Arus sudah jelas? Bagaimana Pak Arus sudah paham? Sudah Pak, saya sudah paham gitu loh. Malah saya tak balik tanya, udah gini aja, ini kan sudah malam, mendingan tidur di sini aja, saya seperti itu. Akhirnya disingkat dengan cerita, dia sudah menerangkan ke saya, terus dia pulang, ya kan. Terus 3 hari kemudian datang ke tempat saya lagi, terus dia tanya, gimana Pak Arus, jadi join nggak? Coba saya terangkan lagi. Loh, katanya kemarin sudah jelas, sudah paham. Kemarin kan baru bangun tidur, presentasi kan masih loading. Gitu. Coba terangkan lagi. Gitu. Saya gitu, Bu Esther. Begitu diterangkan, langsung saya join, walaupun pada awalnya istri saya itu melarang. Pada waktu join, istri saya betul-betul melarang, Bu Esther. Ya kan? Ya. Betul-betul melarang, nggak boleh ikut. Betul seperti itu. Akhirnya, saya memutuskan join pada waktu itu akhir 2014 saya join. Akhir 2014 saya join, tapi saya hanya pernah sebagai penabung pasif selama 2 tahun. Dari akhir 2014 sampai awal 2017. Berarti 2 tahun saya nabung pasif. Karena pada waktu itu saya disibukkan dengan konvensional yang harus dikejar, mengejar target untuk bayar utang di bank setiap bulannya. Saya belum melirik ke bisnis, ke CR-nya gitu loh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, setelah 2 tahun, ternyata banyak beberapa orang yang menjalankan TRIE, ternyata kehidupannya itu beda-beda, itu luar biasa sekali, Bu Esther. Nah, disitulah saya mulai tertarik dan melirik tentang bisnis TRIE. Ternyata luar biasa, Bu, bisnis TRIE. Saya awal 2017 saya jalankan, walaupun banyak penolakan, jujur aja, awal saya menjalankan TRIE, 55 orang menolak teman saya semua, Bu. Tapi saya nggak nyerah karena saya sudah tahu potensi CR kalau dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya. Ternyata betul. Saya dendam positif sama teman-teman saya yang menolak. Saya dendam positif. Akhirnya saya presentasi terus, ditolak presentasi. Saya EGP aja. Emang gue pikirin gitu loh. Saya malah minta doa aja sama mereka. Ya doain ya biar saya sukses gitu. Seperti itu. Akhirnya presentasi akhirnya dari ke-55 orangnya ada yang join. Begitu ada yang join, ya, baru cerita, apa sih itu? Ini, saya ikut gitu loh. Berarti kalau kita pikir-pikir, itu penggantinya orang yang menolak sebenarnya. Gitu loh. Ke-55 orang, terus ada yang join dan akhirnya penuh dengan perjuangan, saya ngejar posisi karena pada waktu saya menjalankan ministry saya tidak mencari bukti, tapi bagaimana saya jadi bukti gitu loh, Bu Esther. Ya. Jadi bagaimana saya jadi bukti. Wah, setelah itu saya pada waktu itu saya bergerak sendiri, Bu Esther. Saya dibantu sama upline saya itu hanya berapa kali aja. Setelah itu saya lari sendiri. Nah, kalau ada masalah, saya langsung konsultasi dengan kron yang luar biasa lagi, yaitu kron dari Bapak Dhani Johan. Saya langsung konsultasi sama beliau, seperti itu. Semakin ada penghasilan, semakin mitra banyak, ada di mana-mana. Akhirnya saya sampai nginep, saya meninggalkan keluarga, terus konvensional saya, ya kan, terus tak pasrahkan sama karyawan-karyawan saya, terus saya fokus di TRIE. Dan sampai sekarang, konvensional saya yang memegang karyawan saya, sekarang saya fokus di TRIE, lagi ngejar call agensi, meminta doanya Bu Esther, semoga dalam tahun ini saya bisa masuk call agensi, seperti itu. Memang luar biasa, jadi kita punya posisi silver, itu bukan suatu kebetulan. Silver itu adalah hasil sebuah proses perjuangan. Di jalan, ban gembes, kurang makan, kurang tidur, itulah luar biasanya di TRIE. Iya, intinya semua diraih dengan perjuangan yang tidak mudah ya Pak Rusmanto ya. Betul, betul ya, sekali Pak. Pak Rusmanto, ini menarik untuk saya ingin bahas, yaitu apa sih yang membuat Pak Rusmanto mau banting setir full heart di 3i Networks ini dan bisnis konvensional yang sudah dibangun bertahun-tahun dan ya bahkan dipercayakan kepada orang lain dan langsung menghandle bisnis ini dikerjakan. Nah,
Kemudian yang kedua adalah dengan bonus di Silver Agency kurang lebih 10 sampai 15 juta ya dengan itu udah net ya Pak, sudah plus pajak. Kalau dibanding dengan bisnis konvensional itu butuh modal, kira-kira butuh modal berapa dan butuh perjuangan penjualan target yang berapa banyak gitu Pak? Kalau kita berbicara tentang penghasilan sampai minimum 10 juta, kalau berbicara ke kembali modal itu ratusan juta, ratusan juta lebih, bahkan bisa mendekati di angka 500. Itu setelah dipotong untuk bayar karyawan-karyawan dan lain-lain, itu seperti itu Bu Esther. Makanya saya mengingat, wah ini CHR ini luar biasa peluangnya. Karena konvensional sekarang persaingan itu luar biasa. Semakin seiring dengan berjalannya waktu, ya kan, namanya dunia bisnis konvensional itu persaingannya ketat sekali, Pak Esther. Makanya saya bukan berarti saya meninggalkan konvensional. Konvensional tetap saya jalan, karena konvensional itulah yang dulu awal membesarkan saya. Cuma saya ngasih kepercayaan kepada karyawan-karyawan saya, dan saya di sini, kenapa saya banding setir ke 3E? Loh, saya lihat, Bu Esther, baru 5 tahun aja sudah melahirkan 12 orang, penghasilan 300 juta kok Bu Esther. Saya 25 tahun, belum nyampe sebulan segitu Bu Esther. Itu alasan saya Bu Esther. Dahsyat. Baik Pak. Jadi ini semua yang Bapak lakukan adalah punya tujuan dan tentunya punya pertimbangan yang sudah matang sekali Pak ya untuk dikerjakan. Dari seorang konvensional yang mungkin butuh penghasilan ya, income bersihnya 15 sampai mungkin 20 juta pun itu butuh modal yang nggak sedikit ya Pak Rusmanto ya. Betul, besar, resikonya juga besar. Ya, betul sekali. Nah, Pak Rusmanto bisa ceritakan hal-hal apa saja sih perjuangan di 3i Networks ini? Kalau tadi kita bicara tentang, tadi Bapak berkata ya kadang-kadang suka ban bocor di jalan dan banyak masalah-masalah, tantangan-tantangan lainnya yang membuat Bapak tetap fight untuk menuju goal agency. Nah, hal positif apa yang didapatkan dari 3i Network selama join ini, Pak? Pencapaiannya apa? Hal positif selama hal positif yang saya dapat di 3E, pertama yang pasti banyak saudara, tambah ilmu. Ilmu 3E luar biasa sih. Ilmu 3E luar biasa. Ilmunya bisa diterapkan untuk apa saja ilmunya. Itu yang positif, menarik buat saya. Terus kedua, kita ada saudara ada di mana-mana. Saya hampir seluruh Indonesia punya saudara gara-gara lewat 3E. Bahkan ada yang di luar negeri, Pak Esther. Saya yakin dengan semakin banyaknya saudara, semakin banyaknya teman, saya yakin-yakinnya, bisnis pasti akan besar, Bu Esther. Yes. Seperti itu. Karena setiap saya mau presentasi, yang paling utama adalah tujuan saya adalah silaturahmi dulu, Bu Esther. Kalau silaturahminya sudah terbangun dengan baik, semuanya akan ngikut, Bu Esther. Seperti itu. Jadi kita bangun hubungan baik dulu, setelah itu baru cerita. Saya tidak pernah presentasi, tapi saya hanya cerita. Karena kalau saya bicara presentasi, seolah-olah kita menggurui kepada orang yang dipresentasi, Bu Esther. Ya, Begitu, baik Pak Rusmanto. Luar biasa ya. Jadi banyak tentunya hal positif yang didapatkan ya, nambah teman, kemudian nambah aset tentunya ya Pak ya. Nambah aset, betul. Nambah teman udah pasti nambah rezeki juga. Jadi jangan sepelekan ya. Semakin banyak kita berteman dengan orang, yaitu aset kita juga yang bisa dijalankan di 3i Networks ini. Baik Pak Rusmanto, bisa memberikan kata-kata semangat atau closing statement yang bisa memberikan semangat kepada semua mitra-mitra 3i dan juga agent-agent yang sedang berjuang menuju Silver Agency. Apa sih hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan? Baik, Bu Esther, kepada teman-teman mitra 3i di seluruh Indonesia, perjuangan terus impian kalian, jangan pernah menyerah.
apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada. Jangan fokus kepada masalah, ya kan? Karena selama kita masih hidup, masalah selalu pasti mengikut. Fokuslah kepada impian kita. Jadi pesan saya, apapun kondisinya, lakukan terus presentasi, presentasi, dan presentasi. Semakin banyak presentasi, kita semakin pinter kok, bukan semakin bodoh. Berapapun hasilnya, kita syukurin aja. Karena dari syukur itulah yang akan menjadi kemudahan kita melancarkan usaha kita, dan kita akan dipermudah sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, fokus pada impian. Tentukan impian, ya. Setelah menentukan impian, baru tentukan langkah. Karena 95% orang yang sukses adalah punya impian. 5% adalah teknis kerjanya. Kerjanya di sini hanya presentasi, ngobrol, dan cerita aja. Mungkin itu, Bu Esther. Ya, luar biasa Pak Rusmanto ya. Ini salah satu trik sukses di 3i Networks ini sebenarnya caranya mudah. Ya, semudah kita lagi ngobrol dengan teman, semudah kita melakukan interaksi dengan teman-teman dekat, itu cara-cara yang paling mudah dan sederhana. Dan saya rasa semua orang pasti bisa melakukannya Pak ya, karena caranya sangat mudah. Semakin presentasi, ya kalau belum paham untuk cara presentasi bisa belajar sama leader, dan itu pun ilmunya diberikan gratis, tidak dipungut biaya. Kalau belum juga paham dari leader, ikut BOP online. Ya, ikut BOP online juga bisa Pak ya. Didengarkan 1 bulan, ya sekarang sudah setiap hari ya BOP-nya. 1 bulan didengarkan setiap hari, rutin duduk di depan handphone dan dengarkan Zoom ya. Di BOP online ini dipresentasi oleh Pak Frans maupun oleh Pak Sandy dan rekan-rekan lainnya. Lama-lama pasti pinter ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rusmanto untuk testimoninya ya, seorang pengusaha konvensional yang juga berhasil di 3i Networks ini ya, berjualan emas dan juga punya bengkel mobil, tapi saat ini semangat untuk berjuang di 3i menuju Goal Agency pasti akan tercapai. Yes, terima kasih Pak Rusmanto, dan sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Go Crown. Terima kasih Bu Esther, Pak Sandy. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, kita dari testimoni dari Pak Rusmanto juga sangat menginspirasi. Kali ini dari Bali juga tidak kalah serunya ya. Dari seorang leader yang juga saat ini berjuang menuju posisi-posisi yang diimpi-impikan. Kita akan langsung saja melihat slide edifikasinya. Silakan Pak Sandy. Ya, ini dia testimoni yang terakhir di saat ini, datang dari Bali, mantan karyawan minimarket ya, dan beliau adalah Goal Agency, yaitu Pak Komang Oka Saputra, bergabung di 3i Networks ini Juni 2015, berarti ini sudah memasuki bulan ini tepat ya 5 tahun. Peraih trip gratis ke Korea juga ya, dan bersama sang istri sudah fokus dan full heart menjalankan 3i. Kita langsung saja menyapa untuk bintang tamu kita yang akan mengisi di siang ini adalah Pak Oka Saputra. Selamat siang Pak Oka. Ya, selamat siang Bu Esther. Ya, gimana kabar Pak Oka di Bali Pak? Sudah mulai normal kembali? Yes, Bali sudah mulai new normal, Bu Esther dan teman-teman semuanya. Semoga ini segera pulih ya, karena kita sudah sangat kangen banget dengan pertemuan offline. Ya, betul sekali Pak Oka. Pak Oka, ini kita sedikit ulur benang merah sebelum masuk ke testimoni dan sharingnya. Pak Oka bisa sedikit ceritakan tentang kenapa sih bisa bergabung di 3i Networks ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Esther. Ya, sebenarnya saya ingin cerita lewat slide ya, karena di sana ada cerita saya. Baik, silakan Pak. Oke, saya mungkin langsung di share screen ya, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Oka Saputra, saya asli Singaraja, latar belakang saya seorang mantan karyawan.
ya. Kemudian saya join di 3i Networks kurang lebih sudah 5 tahun. Ya. Dan kenapa saya join di 3i Networks? Karena saya punya impian yang menurut saya, impian saya akan sangat sulit terwujud dengan menjadi seorang karyawan biasa saja, ya. Karena waktu itu terus terang saja, saya tidak punya apa-apa. Saya terlahir di keluarga yang sangat-sangat miskin secara finansial. Ya, ayah saya petani, kemudian kakek saya petani, bahkan kakek daripada kakek saya juga seorang petani, kecuali nenek moyang saya seorang pelaut, gitu ya. Dan dari sana saya termotivasi bahwa saya tidak ingin mewariskan kemiskinan yang berlanjut seperti itu, ya. Karena itulah saya mencari yang namanya jalan, mencari kendaraan untuk bisa sukses, untuk bisa kaya. Sehingga saya bertemu dengan peluang ini melalui perantara Tuhan tentunya, karena kalau tanpa rencana Tuhan yang maha dahsyat, saya yakin saya juga tidak mengenal 3i sampai saat ini, ya. Saya bertemu dengan perantara Tuhan, beliau adalah malaikat saya, ya. Beliau adalah Ibu Niluh Murtini, ya. Beliau dipanggilnya Jupe, ya, Jupe Bali, gitu kan. Dan waktu itu saya, sebelum saya join, ya memang ini kendaraan saya, ini Supra. Supra ini sekarang udah ini ya, udah ada di saudara. Kemudian saya juga seorang kasir waktu itu, dan saya sendiri waktu itu terus terang saja gaji saya hanya 800.000. Kemudian kos saya 400.000 dan sisanya untuk makan. Itu benar-benar membuat saya pesimis untuk bisa mewujudkan impian-impian saya. Karena itulah waktu Ibu Jupe, ya, Ibu Niluh Murtini ini memperkenalkan saya peluang ini, saya berada dalam kondisi minus. Waktu itu saya tidak punya uang. Ya, jangankan nabung, ya saya sempat nolak mau Jupe itu. Saya bilang, Mbok, jangankan nabung, saya makan aja susah, saya bilang. Kenapa ya? Karena waktu itu saya sudah 3 bulan tidak bayar kos dan 2 bulan belum bayar cicilan motor waktu itu. Ya, debt collector selalu nelpon, ya, minta ditarik motor saya gitu. Dan kemudian Mbok Jupe datang untuk menawarkan sebuah peluang investasi, proteksi, dan juga bisnis ini. Kalau saya melihat waktu itu adalah sebuah hanya sekedar asuransi dan investasi, saya yakin saya juga tidak akan bisa join waktu itu. Karena itu saya melihat ini adalah sebuah peluang bisnis. Yang saya lihat peluang bisnis ini bisa membuat saya menjadi lebih hebat, menjadi lebih punya, ya, waktu itu. Karena itulah saya akhirnya bertemu dengan Mbak Jupe itu, saya sempat menolak waktu itu, dan akhirnya Mbak Jupe hanya bilang satu hal, justru itulah kamu perlu perubahan, jangan mempertahankan kondisi. Ya, setelah saya pikir-pikir benar juga, kalau kondisi saya waktu itu saya pertahankan dan terus akan seperti itu, gitu ya. Akhirnya saya mengambil keputusan saya harus berubah. Saya harus merubah kondisi, saya sudah menemukan jalannya, saya sudah menemukan kendaraannya, saya harus perjuangkan. Waktu itu belum punya uang sama sekali, tapi saya berusaha. Saya minjem ke beberapa teman, ada yang 50.000, 150.000 saya kumpulkan hingga terkumpul 400.000. Bersyukur teman-teman semuanya, saya setelah saya kumpul 4.000, saya setor beserta data saya waktu itu masih manual, ya, di kantor, dan kemudian diproses, dan setelah data diproses baru saya pusing. Kenapa? Karena bulan depan saya harus nabung atau bayar premi kedua, ya, 350. Belum lagi saya harus kembaliin uang yang saya pinjam 400.000 itu. Ya, belum lagi makan, belum lagi kos, belum lagi cicilan motor. Waktu itu saya benar-benar pusing. Ya, pusing 7 keliling. Kalau ada 8 keliling saya pusing. Ya. Dan kemudian kan dengan Pak Arya Wirajaya, waktu itu beliau adalah mentor saya pendiri Bali, ya, 3i Bali. Kemudian beliau katakan, bulan ini harus tembus 5 orang. Ya, kenapa? Biar dapat bonus elit minimal 1 juta bulan depan dapat bonusnya, gitu. Jadi bisa ngembaliin 400.000 yang dipinjam dan bisa bayar premi kedua 350. Dan akhirnya saya dibantu oleh leader saya, selain Mbak Jupe ada juga Mas Hari Pribadi Priyatama yang selalu bantu saya. 1 bulan itu teman-teman semuanya saya berproses, ya, dibantu oleh leader saya, walaupun 1 bulan itu saya tidak tembus 5. Tapi saya nggak kecewa, ya. Karena saya tembusnya 10. Dari 10 orang itu aktif 4 orang itu langsung bergerak, dan akhirnya jumlah mitra saya waktu itu 34 orang. Ya, saya langsung tim agensi, bonus perdana itu kurang lebih 3.600.000, ya. Kenapa? Karena waktu itu bonus elitnya sekitar 1 jutaan lebih. Jadi benar-benar membuat saya kagum dan shock aja, ya. Shock. Oh, kenapa saya baru kerja sebulan ini sudah dapat 3,5 juta, gitu ya, 3,6. Sedangkan saya kerja di minimarket dulu hanya gajinya 800.000, gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan dari sana saya fight, saya bisa-bisan, ya, waktu itu masih manual. Ini adalah Ibu Jupe, waktu itu masih culun, ya, dan ini tampang saya, ya, masih tampang saya keriting. Ini masih hitamnya hitam banget, gitu ya, waktu itu, karena ya itu kondisi.
Benar. Waktu itu masih manual, Bu Esther, ya. Kita masih bawa tumpukan kertas gini ya, kurang lebih. Kalau satu SPAJ itu ada 7 tumpukan kertas ya. Jadi itu kita juga harus copy, kemudian kita harus salin ke template ya untuk kita kirim. Dan proses di sana banyak hal yang saya dapatkan, dan terus terang aja, waktu itu adalah masa-masa di mana ada peralihan, dan kemudian di peralihan ke Mobis juga kita butuh proses untuk apa namanya, untuk belajar. Dan banyak orang-orang yang tumbang di sana. Maksud saya tumbang adalah banyak orang-orang yang muntaber ya, mundur tanpa berita. Ada yang tetanus terdaftar tanpa bonus, dan ada yang hipertensi hilang tanpa permisi gitu ya. Tapi saya yakin badai pasti berlalu, dan badai itu selalu menyisakan pohon-pohon yang kuat. Sama dengan hari ini. Hari ini mungkin kita kena badai pandemi ya, tapi saya yakin badai ini pasti akan berlalu. Dan sekali lagi, badai itu pasti akan menyisakan pohon-pohon yang kuat. Nah, sekarang saya sudah memutuskan untuk menjadi pohon yang kuat itu gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, bonus perdana saya 3,5 juta ya, 3,6. Kemudian 2 tahun kemudian bonus saya hampir 24 juta ya, kalau belum dipotong pajak itu 26 juta. Ya, pajaknya lumayan 2,3 waktu itu ya, jadi dapatnya 23,9 ya, hampir 24 juta. Dan itu yang membuat saya kagum dengan 3i Networks. Bahkan hari ini pun ya kita hanya duduk santai, duduk manis di rumah, kemudian hanya cuap-cuap di depan laptop seperti ini, ya kita bisa mendapatkan income yang rutin, dan ini yang belum bisa didapatkan oleh teman-teman kita yang mungkin saat ini masih menjadi seorang karyawan. Mohon maaf, karyawan tidaklah jelek ya, tetapi kita sebagai karyawan, kalau misalnya kita mau mendapatkan penghasilan yang lebih, mesti kita memiliki income tambahan ya, yaitu melalui bisnis tentunya. Dan saya sudah membuktikannya dalam waktu 2 tahun, income saya sekian, kemudian saya berani berjuang sampai saat ini ya, dan saat ini saya berada di Goal Agency, dan hari ini pun istri saya sendiri ya, di ID di bawah saya itu Silver Agency. Ya, jadi saya Gold, istri Silver. Jadi double income. Ya, belum lagi bapak, belum lagi kakak-kakak. Itu juga semua dapat income dari 3i Networks. Makanya saya bilang 3i Networks ini dahsyat banget ya. Saya bergabung di Juni 2015 langsung tim agensi, kemudian Juli di bulan depannya saya leader agency, Maret 2016 saya bronze, dan kemudian Mei 2017 saya Silver Agency, Agustus 2017 saya Gold Agency. Oke, kemudian saya bisa membeli mobil ini di posisi saya bronze agency ya. Di bronze agency saya berani mengambil kendaraan roda 4, ini mobil impian keluarga saya ya. Ya, mobil impian ibu dan ayah saya tentunya. Kemudian saya menikah dengan kado istimewa saya, yaitu Goal Agency ya, update Goal Agency waktu itu. Kemudian tembus reward Go Korea, dan juga saya peraih trip Go China sebenarnya ya, dan Go China kita diundur ya. Mungkin tahun depan kita akan berangkat ya. Saya syukuri itu teman-teman semuanya, karena semua ini saya bisa dapatkan karena saya belajar. Ya, belajar dari 5B dan plus 2B ya, 5B plus 2B. Dan 5B yang pertama itu adalah berdoa. Awalnya saya benar-benar saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong berikan jalan untuk saya bisa sukses, dan akhirnya Tuhan kabulkan melalui 3i Networks. Kemudian saya belajar dari para leader, kemudian dari mentor-mentor saya, kemudian dari leader-leader nasional dimanapun saya belajar. Kemudian setelah itu saya berusaha, saya berjuang ya, saya action, teman-teman semuanya saya action. Kemudian setelah itu apapun hasilnya saya syukuri. Kenapa? Karena dengan bersyukur, ya guru saya bilang dengan bersyukur sejatinya itu bisa melipat gandakan rezeki kita. Kenapa? Boleh saya kasih contoh, kalau seandainya saya dimasakin oleh ibu saya di rumah, kemudian masakannya kurang garam, ya, kemudian saya tidak bersyukur, ya saya bilang, saya caci maki, contoh, apaan nih masakan, nggak ada rasanya, nggak ada garamnya, ini nggak bisa masak ya gitu. Nah kemudian ibu saya mungkin besok tidak akan mau masakan lagi karena trauma, ya. Tetapi kalau saya puji, wih masakannya enak bu, gitu ya. Masakannya enak, nanti saya tambahin garam sendiri gitu kan, jadi lebih enak lagi gitu. Dan besok pasti akan dimasakkan lebih enak lagi ya, dan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita harus bersyukur tentunya. Kemudian setelah itu kita bersedekah. Bersedekah ini adalah proses memberi, dimana kalau kita mau menerima, jangan hanya menerima saja, tapi kita juga harus mau berproses memberi. Ya, jadi seberapa Anda memberi
itu bisa dilipat gandakan, tetapi dengan ikhlas tentunya. Dan proses memberi ini yang saya maksud bersedekah tidak harus banyak gitu ya, berapapun kemampuan kita, kemudian berapapun yang seikhlas kita gitu. Jadi berdoa, belajar, berusaha, bersyukur, dan bersedekah tentunya. Kemudian 2B berikutnya adalah bertahan, ya. Karena sekali lagi badai itu akan selalu ada. Bahkan seperti saat ini sebenarnya kita sudah ada di tengah jalan ya, atau di tengah laut. Kalau kita bilang kita menaiki kapal pesiar, di tengah laut ada badai ya. Jangan lagi nyemplung ke ke samudranya karena langsung mati gitu. Apalagi mau mengulang lagi dengan kapal baru, ngulang dari tepi lagi gitu ya. Belum tahu rasanya badai itu gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita tetap bertahan. Bertahan karena apa? Karena badai pasti akan berlalu. Kemudian kita bisa lakukan ini dengan bersama-sama tentunya. Kita saling rangkul ya, dimanapun kita berada, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Saya yakin, saya percaya kalau kita melewati ini secara bersama-sama, kita pasti bisa, ya. Dan tentunya saya tidak sendiri juga, teman-teman. Ya, bahkan di jaringan saya ya, di satu jaringan saya ada Bapak Bagus Ready, itu sudah Platinum Agency ya di bawah saya. Dan itu menyatakan bahwa tidak harus upline lebih tinggi peringkatnya daripada downline gitu ya. Karena kenapa? Mungkin saya sempat cerita ya dulu pas testimoni sebelumnya, beliau menyalip saya pada saat saya leader agency, beliau bronze. Nah, kenapa? Karena pada saat itu saya sempat galau, 4 bulan saya tidak menjalankan bisnis dan jaringan saya 2 jalurnya rontok ya. Hanya di jalur beliau saja yang masih aktif ya, karena kegalauan saya. Jadi jangan ulangi apa yang menjadi kesalahan saya gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran buat saya dan juga tim saya di kemudian hari. Dan kemudian kalau di bisnis ini sudah banyak sekali buktinya. Terbukti hari ini ada 12 corona agency dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu artinya teman-teman semuanya, siapapun yang mau menjalankan bisnis ini dengan serius, dengan fokus, sepenuh hati, saya percaya, saya yakin juga pasti bisa seperti mereka. Nah, itu semua didukung dari yang namanya keputusan teman-teman semuanya. Kalau dahulu, ya, kalau dahulu saya memulainya dari kondisi minus dan hari ini bisa berada di Goal Agency, saya percaya itu pun berkat keputusan. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan, saya juga tidak mungkin berada di Goal Agency saat ini. Saya tidak mungkin bisa membantu istri saya berada di Silver Agency saat ini. Nah, dimanapun teman-teman berada, teman-teman yang baru khususnya, ayo ambil keputusan. Ya, ambil keputusan yang tepat. Ayo join segera dengan konsep bisnis yang luar biasa ini, 3i Networks yang maha dahsyat. Dan ayo putuskan, kerjakan dengan sepenuh hati. Saya percaya kalau kami bisa, para leader di seluruh Indonesia bisa, saya percaya teman-teman yang baru juga pasti bisa. Mungkin itu dari saya, Bu Esther. Saya kembalikan ke Bu Esther. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sandy. Baik, luar biasa Pak Oka ya. Jadi seorang dari latar belakang yang kalau tadi kita lihat ya, cuman seorang kasir ya, seorang karyawan minimarket, tapi saat ini boleh diadu ya, income punya bisnis yang maha dahsyat dan income-nya itu bisa melebihi direktur malah ya, direktur dan manajer perusahaan, padahal dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat sekali ya, 5 tahun ya, tentunya bukan waktu yang terlalu lama juga. Nah, buat teman-teman semua ya, untuk seorang Pak Oka aja bisa ya, dari modal ya, asalkan ada niat dari modalnya, cuma minjem tapi berusaha untuk membuktikan bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan dan kita bisa berjuang untuk sukses. Pak Oka bisa sedikit memberikan juga cerita bagaimana selama masa pandemi ini ya, kurang lebih 3 bulan di rumah, bagaimana kondisi keuangannya, dampak dari 3i Networks ini terhadap keluarga sendiri? Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, untuk saat ini ya saya syukur ya, saya dapat income yang stabil dari 3i Networks dan itu membuat saya sangat-sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya yang dulunya menjadi seorang karyawan, dirumahkan, kemudian sulit untuk mencari pekerjaan, ya bahkan
apapun, kadang-kadang harta benda sampai dijual untuk mempertahankan hidup tentunya. Tetapi hari ini saya dalam kondisi pandemi seperti ini, saya sangat syukuri. Kenapa? Karena saya sudah punya kendaraan, yaitu bisnis 3 Networks yang bisa saya kerjakan dari rumah bahkan. Dan teman-teman semuanya, mungkin ada satu pesan ya, dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh berdiam diri. Ya, meskipun pandemi, kita boleh saja di rumah. Ya, kita boleh di rumah saja, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu. Ya, jadi kita harus bergerak. Ya, gerakkan hati kita, kemudian gerakkan mata kita, kemudian gerakkan jempol kita. Ya. Jempol kita untuk mungkin bisa menambah daftar nama. Sudah ada sosial media ya, salah satunya adalah Facebook, kemudian ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lainnya. Dan yang penting ada niat, sekali lagi. Yang penting niat. Kalau niat ada, dan kemudian kalau mau berusaha, kemudian dengan hati yang tulus, sepenuh hati, saya percaya pasti akan ada jalan. Dan jalan itu tinggal lakukan lagi, tinggal terus lakukan dan konsisten lakukan. Saya percaya, ya, dalam kondisi apapun, bisnis akan tetap jalan dan income akan tetap stabil bahkan meningkat. Itu Bu Esther. Dahsyat. Jadi ini udah sekalian menutup ya Pak ya, sebagai closing statement ya Pak ya. Ya, buat teman-teman semua, ini adalah salah satu kunci menuju keberhasilan. Hal-hal yang sangat simpel ya. Jangan diam di tempat, tapi mulai berusaha melihat peluang dan gerakan jempol ya. Mulai aktif di medsos seperti saran dari Pak Oka Saputra, dan jangan lakukan itu sekali dua kali saja teman-teman. Lakukan terus-menerus setiap hari sampai menemukan berlian-berlian orang-orang yang mau berlari bersama di bisnis ini. Terima kasih Pak Oka Saputra untuk testimoni yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita. Kita doakan supaya semuanya sehat terus, ya, mencapai impian-impian yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Oka Saputra, dan juga untuk Pak Rusmanto, Pak Sandy Pramana yang sudah mengisi Zoom di siang ini, dan sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Salam sukses luar biasa untuk semuanya. Go Crown! Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan